Dan pemirsa, Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan secara sadis terhadap kekasihnya YTR di Bandung, Jawa Barat dengan pasal berlapis dan terancam pidana 12 tahun penjara. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Gata Oma. Pemirsa, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufik Hidayat dijerat dengan 4 pasal. Pertama, pasal 466 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. Pasal lainnya adalah pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 446 ayat 2 tentang perampasan kemerdekaan, serta pasal 126 ayat 2 tentang tindak pidana yang menyebabkan luka berat. Dan saat ini pemirsa, Taufik Hidayat telah ditahan Polda Jawa Barat dan dalam pengawasan khusus selama 24 jam. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya, setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama. Dan pemirsa, Polda Jawa Barat telah resmi menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR. Publik ini mengawal ketat proses hukumnya dengan satu harapan besar agar pelaku mendapatkan hukuman maksimal dan keadilan bagi korban. Untuk mudah dari sisi kriminolog dan juga prosedur hukum telah bergabung sama kami penasihat ahli Polri, ada Bapak Arianto Sutadi. Selamat petang, Pak Arianto. Selamat petang para pemirsa. Iya, Pak, Polda Jawa Barat telah menjerat Taufik ini dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pendapat Anda terkait dengan penerapan pasal berlapis Taufik Hidayat ini, apakah sudah mencerminkan tingkat kejahatan dan juga dampaknya terhadap korban saat ini? Ya, saya kira memang itu ya. Jadi begitu ada kejadian gitu, memang kewajiban polisi adalah untuk menyidik dan mengungkap kejadian itu yang sebenar-benarnya. Dan pasti tuntutan publik dalam hal ini pasti kan hukum yang seberat-beratnya, kemudian kembalikan ke kerugian korban kan gitu. Jadi dengan dua aspek itu maka kemarin penekanan daripada Kapolda itu mewakili Polri ya itu pasti. Kalau dari pandangan penyidik itu Pak, yang penting itu adalah apa yang dikerjakan, yang dilakukan kejahatan oleh pelaku ini betul semuanya terikot ya tuh. Ini kan kejahatan kan bukan hanya sekali aja ketemu langsung menganiaya itu. Nah kalau gitu toh ya pasalnya cuma satu aja, menganiaya lebih berat. Ini kan enggak dimulai daripada penyekapan, kemudian melukai, kemudian menyiksa, menganiaya dan sebagainya dalam waktu lama gitu ya. Dan belakang baru ketahuan setelah perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Artinya bahwa kejahatan ini dilakukan berulang-ulang kalau dalam kenyataannya yang di lapangan. Maka tugas penyidik ini adalah itu tadi. Dulu kemarin saya pernah ditanya ya pasal apa yang mau diterapkan. Nah pasal itu akan diterapkan berdasarkan daripada yang ditanya oleh penyidik kepada korban dulu. Selama ini kamu diapakan, dan kemudian apa yang diceritakan itu dilihat dengan alat buktinya yang ada. Misalnya luka-lukanya atau bekas-bekasnya dan sebagainya.
ataupun kalau memang alatnya masih ada tersedia, itu semua itu terikot di dalam berkas dan kemudian nanti akan di cross check kepada si pelaku si Taufik ini. Nah, kepada si Taufik nanti kemudian kita akan tanyakan, kamu kenapa buat gitu? Nah, di situ kan dia akan menentukan niatnya itu. Kalau dilihat itu tadi, kalau dari lihat perbuatannya kan panjang sekali ya. Dia kan seakan-akan tidak ada penyesalan itu kan. Kalau orang yang normal saja kan mungkin mengenanya jadi kasihan cuma menganiaya tok berhenti. Tapi kalau ini kan enggak ini. Lama sekali. Makanya polisi dalam melihat ini supaya tidak salah langkah ditanyakan kepada psikologi. Apakah ini orangnya normal apa tidak. Jangan sampai nanti kemudian ini enggak diperiksa, dia oleh advokatnya bisa menunjukkan bahwa dia itu misalkan termasuk dalam orang-orang gila misalkan gitu. Kemudian kita tidak berusaha ke situ, nanti kita bisa digugurkan tuntutan kita itu. Baik. Jadi intinya Pak Arianto. adalah pasal yang mau iya Pak. Iya. Dari perspektif kriminolog ini, apakah penggunaan pasal berlapis ini memang untuk memperberat hukuman kepada Taufik ini atau memang juga ditujukan untuk memberikan efek jera? Ya, memang kalau dalam teori kriminologi itu kan hukuman itu kan tujuannya kan banyak ya. Satu, menimbulkan efek jera. Kemudian untuk supaya tidak diulangi lagi oleh orang-orang lain dari peniruan. Kemudian supaya untuk kalau yang efek jera itu tadi kan untuk menangkal ya, supaya orang lain tidak ikut-ikut gitu. Makanya hukuman itu agak berat. Gitu. Ditekankan yang berat itu pasti nanti akan menimbulkan efek jera yang lebih tinggi. Tapi yang kedua adalah yang paling penting adalah memberikan imbalan kepada pelaku itu kan gitu, sehingga bisa memberikan contoh kepada yang lain, pelaku yang lain itu untuk yang biasa begitu bisa berhenti gitu. Tetapi sayangnya Pak, dalam KUHP yang baru ini kan penekanannya kan tidak pada penghubungan pelaku seakan-akan ya, ditekankan pada aspek keadilan. Nah, disinilah kita harusnya menafsirkan keadilan itu, hukuman itu harus setimpal dengan apa yang dilakukan oleh yang pelakunya kan gitu, dan juga bisa membalas kerugian daripada korban. Kalau ini pelaku berat kemudian hukumannya kurang tepat gitu, kan itu namanya kan tidak adil kan, jadinya menimbulkan korban besar, kemudian kalau dia tidak dihukum setimpal dengan tindakannya. Itulah di sini makanya ini dengan menghadapi KUHP yang baru ini Pak, memang kita hati-hati harusnya menafsirkannya itu, jangan sampai nanti kemudian mentang-mentang itu tujuan daripada KUHP yang baru ini tidak untuk memenjarakan pelaku, tetapi untuk mengembalikan pada kedamaian, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan apabila kita memberikan maaf kepada pelaku ini. Baik, Pak Arianto, tadi Anda juga menggarisbawahi terkait dengan kerugian yang diderita oleh korban. Selain isu krusial terkait dengan hukuman berlapis bagi para pelaku, mungkinkah diterapkan pula restitusi atau ganti rugi dalam kasus ini kepada pelaku, khususnya untuk korban? Ya, syukur ini ya Pak, KUHP yang baru ini justru ada perubahan besarnya kan di situ. Kalau dulu KUHP yang lama itu Pak, tahun 81 itu, dulu di situ memilahkan itu Pak. Karena sistem KUHP kita itu seakan-akan dulu hanya pidana pure, sehingga masalah keperdataan tidak boleh digabungkan di situ. Seingat saya begitu. Nah, kalau kemarin itu sekarang ini kan, itu kan di dalam KUHP yang baru kan diatur Pak, mengganti kerugian kepada yang bersangkutan itu. Bahkan ada mekanisme penyelesaian restorasi justice. Itu intinya adalah pengembalian kerugian kepada korban waktu itu. Pengembalian pada kondisi semula. Jadi intinya adalah restitusi pada korban itu diperhatikan. Kemudian bahkan seandainya penganiayaan gitu ya, kemudian itu diobati, dibantu pengobatan, itu bisa direstorasi. Jadi intinya dalam KUHP yang baru ini korban diberikan seluas-luasnya atau untuk menuntut kerugian itu, baik material maupun imaterial yang bisa dituntutkan pada saat proses di dalam peradilan pidana. Tidak harus melalui jalur perdata seperti KUHP yang lama berlaku. Baik, Pak Arianto, terakhir singkat saja, apakah dari pelaku Taufik ini menurut Anda dari sisi kriminolog sudah dikategorikan sebagai pelaku psikopat? Kalau saya menduga gitu ya. Kalau melihat itu sadisnya kayak gitu tuh, nah cuman gini Pak, ya mudah-mudahan ketahuan aja bahwa ini tidak hanya satu ini Pak. Makanya polisi membuka dengan kecurigaan itu psikopat itu, polisi membuka seluas-luasnya. Tolong masyarakat yang merasa kehilangan itu saudaranya atau apa itu, tolong laporkan meskipun tidak terkait dengan ini gitu ya, sehingga nanti bisa dilacak nanti. Karena kalau nggak ada input daripada korban, penyidik tidak bisa gali lagi dari Taufik itu.
yakin dia nggak akan mengaku berapa kali itu. Itu kira-kira kalau estimate saya melihat Baik. dari pelaku yang model Baik. seperti ini. Baik, terima kasih perspektif dan analisa Anda, Bapak Arianto Sutadi. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.